Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama kita, agama Islam yang kita cintai, kita meyakini bahwa satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Dan Islam itu berpusat pada satu kalimat yang sangat indah, yang kemudian kita sebut dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, atau juga disebut dengan kalimatul ikhlas. Karena kalimat la ilaha illallah yang artinya adalah tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama, agar kita meniadakan semua Tuhan-Tuhan, yaitu makhluk-makhluk yang dipertuhankan oleh manusia dalam bentuk apapun. Lalu kemudian setelah kita menafikan seluruh Tuhan-Tuhan yang palsu itu, kita menetapkan illallah, hanya Allah saja yang kemudian layak untuk kita pertuhankan. Hanya Allah saja yang layak untuk kita cintai. Hanya Allah saja yang menjadi tempat kita berharap dan bersandar. Hanya Allah saja yang kita takuti. Hanya Allah saja yang kita harapkan. Illallah, hanya Allah saja dalam seluruh urusan kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karena itulah kemudian kalimat thayyibah ini menjadi sumber inspirasi, sekaligus menjadi sumber pergerakan kaum muslimin dalam seluruh aktivitas hidupnya, baik dalam interaksinya dengan sesama manusia, ataupun dalam interaksinya dengan sesama makhluk Allah dan alam semesta. Mereka semua akan mendasarkan seluruh tindakannya, seluruh perbuatannya, seluruh keputusan hidupnya, semuanya akan disandarkan dan disumberkan dari kalimat la ilaha illallah. Dia akan berbuat sesuatu karena Allah. Dia akan meninggalkan sesuatu karena Allah. Dia akan bergerak, berbuat, melakukan apa saja karena Allah. Dan dia akan meninggalkan apa saja karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya kalimat thayyibah ini. Di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat ke-19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah berbicara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat perintah.
Fa'lam, maka ketahuilah wahai Muhammad. Fa'lam mengandung makna al-ilmu, artinya pelajarilah, artinya fahamilah bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan yang layak dan berhak untuk disembah, ditakuti, illallah, melainkan hanya Allah saja. Lalu setelah perintah ini Allah mengatakan wastaghfir, dan mintalah ampun kepada Allah lidzambika, untuk dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan mintakan ampunan pula kepada Allah orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan ketika beliau mengutip ayat ini di dalam bab yang pertama Kitabut Tauhid dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan al-ilmu qablal amal, bahwa artinya seorang mukmin sebelum dia mengerjakan seluruh hukum-hukum syariat, sebelum seorang mukmin melakukan aktivitas dalam kehidupan ini, sebelum seorang mukmin melaksanakan akhlakul karimah, maka dia harus melandasi seluruh perbuatan itu dengan pemahamannya, pengetahuannya bahwasannya tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena amal tidak akan sempurna, bahkan amal tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia tidak dilandasi dengan keimanan dan kalimat tauhid. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, para ulama menyebutkan setidaknya ada 7 syarat yang harus dipenuhi agar kalimat tauhid yang kita ucapkan la ilaha illallah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Syarat yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahl. Seorang mukmin harus benar-benar mengerti dan memahami tentang kalimat ini sehingga menghilangkan kebodohan dan ketidaktahuannya. Karena itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mengerti, dia memahami bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia pasti masuk surga. Kemudian syarat yang kedua jamaah rahimakumullah, al-yaqinu al-munafi lisyak. Kalimat tauhid harus diyakini seyakin-yakinnya sehingga menghilangkan keraguan-raguan di dalam hati kita. Selama di dalam hati masih ada keraguan, maka tauhid itu belum sempurna. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat ke-15, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Sungguh yang disebut orang yang beriman dengan iman yang sempurna adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak merasakan keraguan sedikit pun. Mereka itulah orang-orang yang jujur dan tulus dalam imannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalqallahu bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah." Tidaklah seorang muslim, tidaklah seorang manusia dia mati lalu berjumpa dengan Allah dalam keadaan yakin dan tidak ragu dengan 2 kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melainkan ia pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, la yalqallahu bihima 'abdun ghairu syakin fihima fayuhjabu 'anil jannah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah membawa kedua kalimat ini, melainkan surga tidak akan terhalang darinya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-ikhlasu al-munafi lisyirki war-riya. Kalimat tauhid harus diiringi dengan keikhlasan yang menghilangkan segala macam bentuk kesyirikan dan riya. Ikhlas artinya memurnikan,
seluruh amal ibadah, perbuatan dan kebaikan kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati. Orang yang paling berbahagia kelak dengan syafaatku adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, yaitu seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang itu muncul secara murni, ikhlas, tulus dari dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian syarat yang keempat adalah as-sidqu al-munafilil kadzib. Kalimat tauhid harus diiringi dengan kejujuran yang meniadakan dusta dalam hati. Jamaah rahimakumullah, kita sedang beribadah, mohon yang memegang HP diletakkan terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. As-sidqu, kejujuran artinya seseorang beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, semua itu muncul dari dalam hatinya. Bukan hanya sekedar klaim dengan lisannya. Karena siapapun yang mengucapkan kalimat tauhid dengan lisannya tanpa dilandasi keyakinan dalam hatinya, sungguh Allah bersaksi orang seperti ini adalah orang yang munafik. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Munafiqun, Allah mengatakan innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik itu orang yang berdusta, lisannya mengucapkan beriman tapi hatinya menyimpan kebencian kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, itu muncul secara jujur dari dalam hatinya, melainkan kelak Allah akan halangi neraka dari dirinya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Syarat yang kelima adalah al-mahabbatu al-munafiyatu lil bughdi wal kurhi. Kalimat tauhid harus diiringi dengan rasa cinta yang menghilangkan kebencian sama sekali. Hal ini kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman secara sempurna salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, anaknya, orang tua dan seluruh manusia. Bahkan Rasulullah juga mengatakan salah satu yang dapat menyebabkan seseorang mendapatkan atau merasakan manisnya keimanan adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai selain daripada yang lain. Karena itu dalam Al-Quran menyebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang beriman itu pasti paling mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, syarat yang keenam adalah al-inqiyadu al-munafi litarki. Kalimat tauhid harus diiringi dengan ketundukan, kepasrahan, sehingga dia tidak menjadikan seseorang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang menundukkan wajahnya, memasrahkan dirinya hanya kepada Allah, lalu dia melakukan kebaikan, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama yang amat sangat kuat. Kemudian yang ketujuh, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kalimat tauhid akan diterima oleh Allah dengan syarat yang ketujuh, al-qabul al-munafi lirraddi, yaitu diterima sepenuhnya dan tidak boleh ditolak sebagian apalagi seluruhnya. Karena itulah kita mendapati kaum-kaum terdahulu, baik kaum Ad, kaum Tsamud, baik itu Fir'aun, Haman ataupun Namrud, semua orang-orang yang dibinasakan, semua umat-umat yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab utama yang menjadikan mereka dibinasakan oleh Allah adalah penolakan mereka
kedustaan mereka terhadap kalimat tauhid. Mereka tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Mereka tidak mengakui Rasul sebagai orang yang dikirim dan diutus kepada mereka. Karena itulah kemudian Allah pun membinasakan mereka akibat dosa dan penolakan mereka semua. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan sebagai orang-orang yang beriman, kita selalu dan senantiasa berusaha untuk mewujudkan dan merealisasikan kalimat tauhid dalam kehidupan kita, dalam seluruh gerak langkah kita, dalam aktivitas kita. Jangan sampai dunia ini mengotori tauhid yang ada di dalam hati kita, sehingga menjadikan kita menjadi orang-orang yang hatinya kotor dengan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah." Barang siapa yang kalimat terakhir yang terucap dari lisannya sebelum dia mati adalah kalimat la ilaha illallah, maka niscaya dia pasti akan masuk surga, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur